Beberapa hari terakhir ini Mahfud MD secara gamblang, terang benderang menyerang Jokowi sebagai kepala negara, Jokowi sebagai presiden, dan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Mulai dari politik dinasti yang digadang-gadang oleh Mahfud MD sebagai gerakan Jokowi yang begitu halus, ya, sehingga tak tersentuh oleh siapapun. Bahkan kalau kita melihat Profesor Mahfud MD ini secara tidak langsung mengatakan bahwa kebenaran yang diungkap di publik ini tidak akan mampu mengalahkan kepanjangan tangan dari seorang Presiden Jokowi gitu. Nah, Jokowi yang anti omon-omon, yang langsung ngasih bansos di berbagai tempat di seluruh pelosok negeri ini gitu kan, ini dirasa lebih ampuh dibandingkan dengan ocehan, kemudian pemaparan, bahkan barangkali toh walaupun itu ada pembuktian misalnya dari Profesor Mahfud MD yang hari ini, kemarin juga, lusa juga nggak henti-henti di berbagai media sosial, di podcast-podcast channel-channel ternama gitu kan, selalu menyerang Joko Widodo. Namun ini ada fakta baru yang menarik untuk kita simak bersama gitu kan. Akankah ini bakalan kejadian di 2024 atau sebelum akhirnya Presiden Jokowi benar-benar sudah istirahat dari jabatannya sebagai presiden? Oke, kita simak bareng-bareng. Ini dia untuk kalian semuanya. Nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan. MK tuh punya undang-undangnya di hari kerja. Iya kan. Betul. Ini masuk terus diputuskan dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasi-operasinya pakai menteri segala itu untuk ngoperasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror, mau diinikan dan sebagainya kan. Apa itu benar? Benar, karena itu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli. Ini salahnya di sini. MK membiarkan dirinya diatur oleh orang luar. Nah, kan gitu kan keputusannya kan. Dan siapa yang digunakan untuk ketuanya? Ya. Anwar Usman. Dan ketuanya sepertinya udah siap. Siap. Ya udah, gue salah gitu kan. Ya. Yang penting gimana masuk jadi wakil presiden gitu. Udah siap salah gitu. Nah di situ kan ini main-main dengan hukum, bahaya loh. Mas Daniel sebenarnya tahu nih ke pemirsa Anda semua ini. Sebuah negara kalau hukumnya dimain-mainkan itu akan hancur. Ya. Akan hancur. Kita jaga bersama lah. Gini loh, berpolitik, memperoleh kekuasaan, mengambil rezeki dari kekayaan negara itu hak dari kita semua. Karena dulu kita tahun 45 kita merdeka karena rezeki ini dimakan oleh penjajah. Mari kita atur bersama. Mau jadi penguasa, ayo kita atur. Rebut sebaik-baiknya rebut. Tetapi jangan merusak hukum. Karena Anda ngerebut kekuasaan, ngerebut rezeki, sumber daya alam apa dengan cara melawan hukum, itu hanya menyimpan kebusukan yang pada saatnya akan hancur sendiri. Alam akan turun tangan, kan gitu kan. Itu kalau orang Jawa tuh bilang mestakung, semesta mendukung, mendukung kebenaran. Semesta akan mengatur agar semuanya berjalan normal. Itu filosofi orang Jawa. Nah itu ya untuk kita semua, mari kita bersaing, rebut rezeki sebanyak-banyaknya, rebut kedudukan sebanyak-banyaknya, tapi jangan curang. Dan untuk tidak curang itu ada aturan yang harus diikuti oleh siapapun, termasuk oleh presiden sekalipun. Tapi Pak, belum dijawab nih Pak. Tadi kan saya udah mention Raja Jawa gitu kan. Nah itu yang si Pak Bahlil bilang soal Raja Jawa. Dan habis itu begitu tanya, hilang sekarang Pak Bahlil. Gak mau jawab apa-apa gitu. Tapi apa-apa. Iya, mungkin Pak Mahfud mendengar sesuatu juga soal itu. Ya itu. Tadi saya akan menyebut di Indonesia tuh ada kearifan. Kearifan Indonesia, kearifan budaya bangsa yang lalu mengatakan kalau orang sudah terlalu berlebihan itu Tuhan akan membuka jalan untuk kebaikan, mestakung, semesta akan juga membuat situasi. Nah menurut saya kasus Bahlil itu cara Tuhan juga menggempur kebekuan demokrasi karena itu sudah keterlaluan. Lalu dia bicara soal Raja Jawa yang tidak dia pahami. Nah,
Katanya, duh ngeri nih Raja Jawa nih, kita bisa habis nih kalau kita main-main sama Raja Jawa. Nah, kasih paham Kak. Satu, pertama orang lalu asosiasinya ke bosnya Bahlil, kan gitu. Itu kan sehingga dia harus ikut apapun. Tapi asosiasi masyarakat lain orang Jawa tersinggung. Raja Jawa itu tidak seperti itu. Raja Jawa tidak seperti itu. Sultan Jawa lah ya maksudnya. Iya, gini, saya ini sekarang bekerja pada Raja Jawa. Saya ini menjadi Ketua Dewan Paramporo Projo di Yogyakarta. Itu Dewan Pertimbangan Sultan Hamengkubuwono X. Nah itu yang raja itu dia sekarang nih. Raja Jawa secara politik nggak ada. Betul. Raja Kalimantan politik nggak ada. Tapi raja kultural Jawa itu Sultan Hamengkubuwono. Nah ini orangnya nggak bengis juga, nggak nakutkan gitu. Maka orang-orang Jawa yang merasa punya raja itu Raja Jawa baik-baik aja kok. Masa Jawa membuat orang takut gitu. Nah itu asosiasi pertama, orang Jawa marah. Yang kedua, orang politik marah juga. Oh ternyata dia dikendalikan oleh orang tidak benar yang disebut Raja Jawa. Sehingga lalu itu bermunculan pada hari yang sama kan. Dengan munculnya putusan MK. Tanggal 20 kan itu. Betul. Nah Bahlil itu mengatakan itu tanggal 21 ketika balik sidang. Ya kan. Nah di situ rakyat lalu organik muncul gitu. Jadi ya memang bagi orang Jawa menghina kalau dibilang Raja Jawa itu kejam nih, susah kita nih kalau kan gitu. Nah, jadi Raja Jawa ada enggak? Ada secara kultural. Tapi secara politis enggak ada lagi. Dan Pak Mahfud adalah salah satu penasehat. Saya penasehat sampai hari ini. Saya sejak tahun 96 2016. Sejak 2016 saya menjadi penasehat. Lalu tahun 2019 saya jadi menteri, saya datang ke Sultan, Bapak saya mau berhenti karena saya sudah jadi menteri. Sultan jangan, Pak Mahfud tetap di situ aja. Pak saya tidak bisa hadir, enggak sudah pasang aja namanya Pak Mahfud di situ, tetap ketuanya sampai hari ini. Saya ketua Paramporo Projo. Ini penasihat Raja Jawa nih. Jadi saya tidak terima kalau katakan Raja Jawa kok digambarkan jelek, kejam, senang-senang. Enggak. Raja Jawa yang ada sekarang itu Bapak. Ini menurut saya kita harus mengapresiasi masyarakat sipil yang kerjanya luar biasa dan kita ditolong. Dari sobat itu, apakah itu kecerdasan netizen atau jangan-jangan memang itu ada perangkat yang sudah pasukan yang sudah digerakkan dalam tanda petik ya oleh Pak Prabowo yang justru membongkar ini dugaan ya, analisis. Kalau menurut saya sih memang awalnya netizen ya, tapi dia terus berkembang menjadi gerakan publik. Ini kan gerakan publik karena di media resmi ini udah dibahas terus. Ya kan, bukan hanya di viral lagi di medsos. Berarti kan ada dari tadi saya bilang tadi bahwa Prabowo juga pasti udah main di sini dong, ya kan? Dan membiarkan ini tumbuh berkembang apa yang terjadi. Karena apa? Karena menurut saya kalau itu sosoknya itu benar bagian dari kekuasaan Prabowo, yaitu yang dituduhkan netizen itu namanya Gibran, itu kan keterlaluan. Karena apa? Karena penghinanya itu kan penghinaan terhadap keluarga secara personal dan fisik gitu. Fisik, anaknya dibilang homo, misalkan gitu, kemudian cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa. Misalkan orang begitu kan standar etik itu sebenarnya tidak cocok untuk jadi sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Ya, kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan kemana-mana. Ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban, tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam, tapi ada pertanggungjawaban agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden? Tanggung jawab utama pada dia, karena yang lain ini kan menggunakan dia kan
atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi, tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, kebetulan yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak. Gitu. Karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya nggak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Karena laporan-laporan sudah sering masuk. Bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus. Bersama Pak Luhut pula saya lapor. Iya, nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden. Ini Pak, ini. Iya, gitu aja. Nggak jalan juga. Gitu. Nah, ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Di media sosial beredar soal anak Abah coblos di pasal itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Untuk pilkada DKI kira-kira akan ada endorse pasangan tertentu Pak dari untuk pilkada DKI nanti itu akan ada endorse untuk pasangan tertentu kayak Bapak Prabowo dan ditetapkan calon. Iya. Belum kan? Infonya mau ketemu Ditetapkan calon aja belum. Sekarang kan baru pendaftaran kan? Tapi infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu dengan nanti. Belum tahu, nanti kita lihat. Kami melihat mudah-mudahan semua akan menjadi anaknya Babe Sabeni pada waktunya. Babe Sabeni, bapaknya Bang Dul seperti itu. Jadi termasuk pemilihnya Mas Anies gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi begini, Mas, yang perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk, termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu, saya melihat sejauh ini, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Aspirasi. Termasuk Mas Anies gitu, di CFD. Gitu. Walaupun Mas Aris ada yang mengatakan kan kalau ideologisnya pemilih Mas Anies ini lebih religius, nggak nyambung sama PDIP. Jadi agak susah, bukan ke kanan ke PDIP, misalnya saya pikir betul kata Bu Siti itu. Gini, PDI Perjuangan bersama Partai Hanura tentu saja mengusung Mas Pram dan Bang Dul ini tidak mengkotak-kotakan atau tidak membatasi pemimpin. Kalau membatasi pemimpin tentu saja mungkin Mas Pram dan Bang Rano sudah tidak akan bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ini gubernur seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Foke, kemudian juga Bang Yos, ini semua dikunjungi dan diserap aspirasinya. Karena apa? Karena artinya kan akan melanjutkan kan gitu ibaratnya. Artinya memang semua gubernur memiliki legasinya masing-masing. Prestasinya masing-masing. Masing-masing memiliki prestasi. Tetapi memang jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun memimpin Jakarta itu memang tidak cukup. Tapi maka kalau misalnya mau merayu Anies Baswedan seharusnya di jargonnya jangan Jakarta lebih menyala. Jakarta sudah menyala semakin menyala. Gitu. Menyala ini kan sudah terang kemarin tambah terang begitu. Nah, tapi seperti ini. Menyala itu bahaya loh. Kalau kebakaran juga menyala. Banyak kebakaran. Hati-hati loh. Menyala dalam artian apa? Menyala agar Jakarta itu semakin maju. Kalau Jakarta semakin maju, insya Allah masyarakatnya semakin sejahtera. Yang masyarakat miskin kota semakin diperhatikan. Apa yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano ini yaitu berkeliling dari Jakarta paling utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Ini yang saya lihat kalau misalnya disampaikan Mas Anies ini memperjuangkan kaum miskin kota, Mas Anies ini juga memperhatikan
tata ruang hijau ini juga semua akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Misalnya program, misalnya Jakarta ini butuh orang itu aman berjalan di mana-mana. Butuh orang ketika keluar ini merasa aman gitu. Nah, itu maka program CCTV di setiap RT RW menjadi menjadi prioritas. Kemudian orang Jakarta butuh ruang publik. Orang kalau hajatan, katanya kemarin Bang Dul dengar di kampung di Rawa di utara itu dia bilang, kita mau hajatan susah Bang, maka ini nanti dibikin balai rakyat di setiap kelurahan. Ini bisa untuk olahraga anak-anak. Ada balai rakyat tuh? Diperbanyak di kelurahan, di setiap kelurahan. Ini kan banyak yang tidak ada. Nah, ini akan dibangun dan diperkuat atau diperbagus. Ada. Anggarannya pasti ada. Kalau ada keberpihakan pasti ada gitu. Kemudian juga itu semakin bebannya jadi berat tuh anggaran. Oh tidak. Belum JIS tuh, katanya JIS nanti kan juga katanya. Jangan lupa, Jakarta ini adalah salah satu daerah dengan APBD terbesar. Jadi tinggal keberpihakan ya Bang. Jadi nanti kalau ada balai rakyat, ini kan orang bisa, pemuda ini bisa berekspresi seni di sana, berolahraga, jadi kesehatannya terjaga. Betul. Jadi urusan kesehatan jagonya di sini nih. Nah, jadi apa saya pikir? Jadi anak muda ini terarahkan, Bang. Terarahkan. Jadi ada tempat ekspresinya. Kemudian tim oren gitu, tim oren dari Pak Ahok ini juga akan terus kita kuatkan. Jadi cukup percaya diri lah kalau dari PDI Perjuangan nanti suara Mas Anies akan ke situ, karena kurang lebih programnya akan melanjutkan. Nah, itu dia. Ya. Mas Walid, yang udah jelas-jelas tegas nih, kata pengikutnya Anies Baswedan tidak akan memberikan suara ke RK Suswono. Tanggapan Anda dong. Kalau dibaca survei, saya kira tidak demikian ya, yang dirujuk ya. Masih ada sekitar 58 responden masih akan memungkinkan memilih Ridwan Kamil Suswono. Dan kalau kita lihat baca kembali survei tersebut, yang menarik adalah sekitar lebih dari 80% responden menyukai Ridwan Kamil, dan ini adalah sebuah capaian yang sangat tinggi sekali di situ, dan bahkan bisa dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok, karena di survei itu kan dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok. Meskipun memang kalau kita lihat secara elektabilitas, kita harus akui Pak Anies merupakan gubernur yang sukses, dan kami PKS sangat bangga mengusung Mas Anies. 5 tahun kebersamaan, 5 tahun perjuangan bersama Mas Anies, dan PKS adalah yang paling terdepan dalam menyokong seluruh program dari Mas Anies 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat modal dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini sangat bagus. Jika dibandingkan dengan Pak Anies dan Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil elektabilitasnya nomor 3. Itu modal yang sangat besar sekali. Dengan tingkat kesukaan